Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Indonesian Care Forum, di mana ini forum pedulinya Indonesia. Dan perkenalkan, saya PW Pujasera, saya akan memimpin menjadi host untuk membahas materi saat ini adalah jurus jitu Indonesia menghadapi COVID-19. Dan pada saat ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu dari Dr. Jaka Fitria Yudhistira, SPOT Hip and Knee. Ya gimana dok, kabarnya dok? Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Gimana Mas Bebe, sehat? Alhamdulillah sehat dok. Iya. Dok, kalau enaknya lebih dipanggil dengan nama siapa ya dok ya? Jaka? Dengan Dokter Jaka ya? Iya. Oke dok, dengan judul jurus jitu Indonesia atasi mutasi COVID-19 dok. Iya. Ya, kalau kita melihat dari sudut pandang piramid ya, yang dari besar sampai mengecil dok, itu kalau tidak salah kan memang COVID ini datang kalau nggak salah di di tahun 2019 Maret kalau tidak salah dok ya. Sebenarnya 2019 itu kalau nggak salah November ya, makanya COVID-19 ya. Iya. Itu datang ke Indonesia kalau nggak salah di bulan Ke Maret. Indonesia Maret, betul. Iya. Ya, betul. Yang dimana kan jadi kesimpang siuran masyarakat. Terus sampai pada saat akhir 2020 juga pemerintah mengadakan program vaksinasi dengan skala besar. Betul. Ya, yang dimana bahwa dimulai dari tenaga kesehatan dulu sampai terhadap masyarakat dok. Betul. Masyarakat umum dan sekarang ini dengan melihat adanya vaksinasi dok, tapi masyarakat menjadi bingung dok dengan adanya jumlah peningkatan COVID dengan varian baru dok. Iya. Itu. Nah jadi orang jadi bingung karena ya dari sisi kebijakannya pun tidak bisa berkembang. Kenapa divaksin kena lagi gitu ya? Iya, pertanyaan banyak dari masyarakat sehingga masyarakat pun jadi acuh tak acuh gitu kan. Iya. Ada yang peduli juga dok, ada juga acuh tak acuh. Dan juga dok, sejauh mana sih dok untuk COVID-19 ini sejauh ini di Indonesia dok? Apanya nih? Sejauh ini untuk masalah COVID-nya sendiri gitu. Bukan masyarakatnya, COVID-nya sendiri dok, sehingga bisa peningkatan di Indonesia masyarakat dok. Jadi maksudnya ini ada apa nih dengan COVID nih kan kemarin sebelum bulan Juni udah turun Iya. ya kan? Kita udah berbahagia aja nih kan gitu. Jadi pertama kita tahu nih COVID nih penyakit baru. Dalam arti kata nggak ada yang punya jurus jitunya nggak ada yang pasti, semua coba-coba semua ya kan gitu. Oke, iya. Jadi kalau kita lihat kenapa di Italia waktu itu banyak yang meninggal, di India banyak yang meninggal, di Amerika banyak yang meninggal. Sekarang mereka sudah turun semua gitu ya. Iya. Oke. Jadi sama kayak manusia mau bertahan hidup, si virusnya juga mau bertahan hidup. Nah, jadi dia tiap dia menyebar dari satu individu ke individu lainnya, ya dia ada kemungkinan dia beradaptasi, mutasi. Gimana nih caranya nih ibaratnya? Nih gua nanti kalau masuk ke sebelah kan dibunuh nih sama antibodinya nih. Gua ngubah penampilan deh. Gitu biar nggak dikenalin gitu. Jadi kita ini sebenarnya berburu waktu. Dalam arti kata kalau vaksinasinya tuh nggak optimal, dalam arti kata, hanya sekian persen divaksin, nanti dia akan muter. Di mana lagi kita nggak tahu pasti nih, maksudnya kan kita udah lihat bahwa dari waktu 3 sampai 6 bulan tuh ada penurunan dari kadar antibodi. Jadi makanya kan kalau kita vaksin misalnya penyakit tertentu kan kita ada booster. Kita ini nggak memungkinkan booster, gimana mau booster orang yang awal aja pada belum semua kan? Iya. Nah gitu, jadi masih banyak faktor yang mempengaruhi. Nanti kita jelasin kenapa yang sekarang ini kok lebih menular, kenapa kok banyak yang meninggal. Terus yang lebih aneh lagi, nakes-nakes ini masih muda loh. Kok bisa meninggal nih, ada apa gitu kan? Harus ada penjelasan logisnya kan? Kenapa dulu anak-anak tidak jarang tertular, sekarang kok bisa tertular? Nah itu nanti kita akan bahas. Ya dok, ini juga soal vaksinasi dok ya. Banyak juga masyarakat pada awal-awal itu jadi tidak mau ikut vaksin dok. Kesini vaksin karena memang ada keperluan kepentingan dok, seperti tidak bisa perizinan. Sebenarnya ya kalau di luar buat kepentingan kesehatan tuh masih pada ragu dan tidak mau gitu, karena ya pemberitaan yang simpang siur dok. Tapi dari sisi kesehatan dok ya, dok kan berarti kan dari sisi pegawai kesehatan, tenaga kesehatan dok ya. Boleh nggak sih dok jelasin dok secara umum gitu kan, vaksinasi itu apa gitu?
Tujuannya apa gitu dok? Oke, Untuk dikaitkan jadi- dengan COVID sendiri dok. Oke. Mm-mm. Jadi kalau vaksinasi kan secara garis banyak ya intinya ada yang virusnya itu sendiri, ada yang bagian dari virus yang dimasukkan. Kalau virusnya sendiri bisa dia dilemahkan, bisa Iya, dia oke. dimatikan, inactivated kayak yang dimatikan tuh kayak yang si vaksin Sinovac, Sinopharm ya. Kalau bagian dari ini, bagian dari virusnya Iya, oke. ada yang pakai teknologi mRNA. Jadi mRNA ini ada kode genetik, begitu dia masuk dalam tubuh, dia merangsang pembentukan protein dari si kuman. Nah, protein ini nanti dia ngasih gambaran nih, oh nanti kalau datang si kuman ini, antibodinya ini akan nyerang si protein ini. Nah, yang pakai teknologi ini Moderna, Pfizer, yang banyak digunakan di Amerika itu ya. Sebenarnya si AstraZeneca juga begitu nih. Teknologinya bukan virus langsung yang dimasukin. Iya. AstraZeneca juga. Gitu. Jadi itu secara garis umum. Jadi ada perkenalan lah kita virus, ada dilemahkan atau bagiannya untuk merangsang produksi antibodi kita supaya nanti kalau kena beneran kita udah kenal nih. Jadi kita udah lebih siap. Jadi ada harapannya tuh kita nanti kalau kata kena jangan sampai meninggal minimal. Nah, di sini harus dikasih note bahwa Iya, tidak ada satu vaksin manapun yang memberikan perlindungan 100%. Bisa dibayangin Moderna, Pfizer yang begitu dihebat-hebatkan juga efikasi hanya 90%, berarti nggak ada yang 100%. Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca mungkin sekitar 60 sekian persen gitu kan. Gitu pun belum tahu nih terhadap virus yang lagi ngetren sekarang nih si virus Delta gitu. Ya dok, soalnya juga adalah mungkin dari teman-teman atau keluarga juga yang mengalami gitu dok ya. Ya teman-teman sini sudah vaksin tapi masih tetap positif. Jadi pertanyaan, apakah sih efektivitas vaksin itu tuh sangat bagus gitu dok? Oke. Itu. Itu tadi yang dijawab tadi. Jadi kan variasinya, mutasinya banyak sekali ya. Iya. Kalau WHO bilang ada variant of interest, ada variant of concern gitu ya. Yang jelas variant of concern itu dikhawatirkan karena imunogenitas. Jadi kemampuan dia menginfeksi itu tinggi. Yang kedua virulensi, terus patogenitas. Jadi dia berbahaya, bisa sampai berakibat fatal kan gitu ya. Nah, variant of concern itu yang jelas ada di Indonesia itu ada 4. Iya, Pakai oke. nama-nama itu alpha, beta, Alpha, beta. gamma, delta gitu ya. Mhm. Gitu ya. Kalau ada penamaan misalkan alpha ini kan varian dari Inggris, tapi kita nggak boleh nama Inggris, nanti kesannya ini virusnya dari Inggris kan gitu. Iya. Delta ini dari India gitu kan. Terus si beta ini dari Afrika Selatan, terus si apa tadi ya, gamma ya, masalah ya, gamma itu dari Brazil gitu. Nanti ada varian of interest lagi, katanya ada lagi lambda, kappa. Itu masuk lagi. Bagi kita yang penting gini, si Delta ini lebih berbahaya karena dia gampang nular dari satu individu ke individu lain. Iya. Oke. Sedangkan kita jadi dia bilang, ada yang bilang kalau untuk Moderna, Pfizer, AstraZeneca itu kemampuan menetralisirnya lebih baik terhadap yang si Delta dibandingkan yang si Sinovac. Oh gitu dok. Oke. Tadi saya bilang, kita produksi antibodi kita tinggi-tingginya tuh paling cuma sekitar 3-6 bulan, habis itu turun lagi. Oke. Si Delta waktu itu belum masuk. Di senyaru belum masuk nih si Delta, gitu ya. Vaksinnya belum lengkap, terus si kumannya coba bertahan hidup, tiap dia lompat dari satu individu lagi dia berusaha merubah dirinya gitu ya. Sedangkan kitanya usahanya kurang nih, gitu. Saya terus terang bulan lalu, ini cerita nih ya. Saya bulan lalu itu terkena COVID. Jadi saya dulu waktu awal kita COVID kita pakai sarung tangan, pakai kacamata, kita pakai bawa alkohol kemana-mana. Lama kesini-sini udah, sudah vaksin. Yang sebagai contoh gambaran umum aja gini, kita naik pesawat, saya ke Jambi pernah beberapa kali gitu, datang diundang sama teman ke sana, rumah sakit sana. Terus yang bulan lalu air flight itu hanya Garuda yang punya social distancing. Yang lain saya lihat kok, saya nggak tahu yang lain ya, tapi saya lihat kayaknya nggak ada social distancing. Kita duduk rapat semua, blek. Bayangin gitu. duduk rapat. Ketika saya turun dari bandara, saya mau minum teh gitu atau kopi kan, saya lupa teh atau kopi. 6 bulan yang lalu orang sana nggak pakai masker bikinnya. Saya marahin, pakai masker dong, gitu kan. Tapi yang kemarin saya datang, sudahlah, toh saya sudah vaksin hampir setahun lebih, saya tidak pernah kena apa-apa gitu kan. Sudah denial dok terus ya. Saya juga, itu kan panas ya. Begitu saya minum ternyata nggak panas, cuma nggak takut kuku. Terus ketika kita diundang sarapan pagi juga
Habis olahraga orang banyak, di sebuah restoran tertutup, orang penuh padat. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa sekarang naik lagi ya, balik ke kita juga. Kita sudah protokol yang 3M, yang 5M ini sudah nggak ini lagi gitu. Ya mungkin satu sisi juga disiplin buat prokesnya udah mulai kendur dok ya. Betul. Karena memang saya melihat fenomena sekarang ini agak berbeda dari sebelumnya dok ya. Yang dulu mungkin sangat rentan terhadap orang yang usia lanjut dok ya. Sekarang pun yang muda bisa kena dan punya potensi dia meninggal dunia dok itu kan. Makanya juga ini ada apa ya gitu kan dengan sejalan program vaksinasi gitu kan. Iya, ini makanya saya sangat menghargai pemerintah dalam kata gini, dia Bapak Presiden menerapkan PPKM ini, terus juga mengejar vaksinasi gitu ya. Karena kalau kita melihat, kita nggak bisa meramalkan ya, tapi kan karena banyak faktor. Cuma kalau kita ngelihat nih India, saya kan ada beberapa teman dari India, dia bilang tuh parah-parahnya tuh sempat 2 bulan. Saya cek di internet di Maret, kan kita India tuh waktu itu sampai 400.000 per hari kasusnya. Di bulan Maret itu hanya, jadi di bulan Mei itu puncaknya 400.000. Di bulan April itu hanya 200.000. Di bulan Maret hanya 20.000. Oke. Jadi 2 bulan dia nyampe peak, 1 bulan dia turun lagi. Jadi di bulan Juni baru dia turun tapi sekitar 40 ribuan. Lah itu di sini kita tanggal 7 Juni kalau saya nggak salah itu sekarang tuh kan 7 Juni itu sekitar 6.000. Sekarang Agustus itu 50 sampai 60 ribu, 10 kali lipat tuh dalam waktu 1 bulan. Mengikut mirip-mirip nih sama trennya si India nih. Iya. Naik. Nanti kalau misalkan nih kita nggak tahu kan faktornya banyak ya. Tapi yang dikatakan mengikuti India berarti nanti di Agustus mungkin bisa sampai 120 ribu, baru di September dia mulai turun lagi. Nah pertanyaannya kenapa turun? Kan faktor banyak nih, makanya saya bilang. Oke dok, mungkin jawaban itu kita ntar dulu dok, karena ini mau iklan dulu. Oke buat teman-teman jangan kemana-mana nih, kita mau iklan dulu. Kembali lagi nih di Indonesia Care Forum. Oke, kembali lagi nih teman-teman di ICF TV Channel. Nah, tadi dokter ini sudah menjelaskan tentang kurva di India ya dok ya, kurang lebih dok ya, tadinya meningkat menurun dok. Dan boleh tahu nggak sih dok, kira-kira apa sih yang terjadi di India dok? Mungkin bisa diaplikasikan ke Indonesia sendiri dok? Atau mungkin ada kemiripan-kemiripan dok gitu dok? Nah itu tadi saya bilang. Di sana kan tingkat vaksinasi juga lumayan tinggi ya gitu kan. Tapi kan ternyata tetap terjadi gitu kan. Kita nggak tahu pastinya gimana. Terus angka kematian juga kan bahkan ada yang bilang mungkin yang nggak terlaporkan bisa sampai dengan 1 juta gitu kan. Tapi maksud saya apa yang terjadi di sana, apakah memang sebagian besar orang akhirnya terinfeksi, akhirnya mendapatkan suatu imunitas sehingga dia insidensnya turun, kita nggak tahu pasti. Cuman yang maksud saya yang kita perlu terapkan adalah jikalau nih tolak ukur terburuk kita seperti ini, ya kan? Jadi jangan di mindset bahwa kita akan selamanya seperti ini. Kita harus lihat dong ke depan. Ada Italia yang waktu itu banyak meninggal di sana, Amerika banyak meninggal. Sekarang mereka coba buka masker gitu kan. Karena logikanya adalah kalau kita sudah sebagian besar divaksinasi gitu kan, kita kan nggak apa-apa gitu. Malah kalau kita buka gitu kan, selama kita ketemu dengan orang-orang yang sudah divaksin, malah ibaratnya kalau ada yang kata ada viral dikit malah sebagai booster lah ibaratnya kan gitu. Dengan asumsi sama-sama sudah divaksin ya, jangan kita ketemu seorang orang nggak divaksin dia buka masker kan gawat kan gitu ibaratnya. Karena variannya itu kan bisa banyak. Dalam arti kata gini, saya terkena mungkin varian alpha, bukan berarti saya nanti ketika ada varian delta saya nggak kena, bisa aja. Jadi bukan tidak mungkin dalam waktu misalkan 6 bulan orang terkena covid kok 2 kali, ya itu karena variannya beda. Nah itu dia. Ya jujur sih dok, kalau misalkan melihat ya kayak di negara-negara lain dok ya, kita nggak sejauh-jauh dok. Saya nonton Euro dok ya, Euro kan, penonton udah enak banget bisa nonton bola, bisa ini, apalagi ya namanya COVID kan satu dunia dok ya. Makanya jadi pertanyaan, apa sih yang membedakannya kita antara negara lain sehingga mereka tuh bisa akses, malah ya saya lihat udah nggak ada jarak gitu. Nah itu sih dok, mungkin terjawab juga dengan dokter Jaka sendiri nih dok. Ya betul, tapi juga kita harus ingat, walaupun begitu tapi mereka ada kenaikan kasus di gara-gara itu gitu kan. Oh gitu, ada kenaikan kasus dok? Ada, tapi kan tapi dalam arti kata tidak sepenuhnya, ibaratnya dia begitu bukan berarti langsung dia kayak melonjak banget yang gitu. Boom gitu kan, nggak juga gitu. Salah satunya juga program vaksin itu sendiri dok ya? Itu sendiri, gitu.
Nah dok, ada nggak sih dok perbedaan dari pasien sekarang dok yang banyak melonjak dengan ya pasien sebelumnya dok itu? Dari kategori ini, apalagi mohon maaf dok ya, saya sempat dengar juga bahwa ada kelangkaan tabung oksigen dok. Apa itu mempengaruhi kinerja daripada nakes juga dok? Sebenarnya dok? Itu kejadian dalam arti kata gini, saya kan dokter bedah ya, dalam arti kata kita Iya. sempat di beberapa rumah sakit saya itu dibatasi, bahkan kita hanya operasi yang sifatnya emergency. Oke. Jadi kalau kami dokter bedah itu kita bisa ngelihat bahwa rumah sakit penuh UGD-nya gitu kan, tiba-tiba misalkan kita rumah sakit saya yang 9 lantai, tiba-tiba 8 lantai udah buat COVID semua, 1 lantai hanya untuk non COVID gitu kan. Oke. Jadi bisa dibayangkan, jadi hanya operasinya waktu itu seperti yang hanya betul-betul yang emergency, yang nggak emergency tunda semua, bisa dibayangkan. Nah, ini yang saya mau kasih tahu ke teman-teman nakes, ngingetin gitu, maksudnya Iya oke dok. kita nakes harus berhati-hati, kita beda sama orang awam, dalam arti kata paparan kita kan banyak, kita ketemu orang pasien, bayangin aja kalau kantor mungkin 50 orang gitu ya. Kalau dokter, kalau lagi rame-ramenya dokter penyakit dalam bisa ketemu mungkin 200 orang sehari ibaratnya. Oh Nah, iya ibaratnya benar. kan gitu kan ya. Jadi resiko kita tuh gede gitu. Nah, kan gitu. Belum lagi kalau dokter paru sama penyakit dalam yang memang dia harus visit ke tempat-tempat yang ada penyakit COVID gitu ya. Nah, jadi ketika saya kena, dokter paru saya terus langsung bilang, oh ya hati-hati, kita nakes, kita sebenarnya sudah terpapar nih virus dikit-dikit. Pas kita ada gejala, berarti daya tahan tubuh kita lagi turun, atau kemungkinan virusnya ini yang ganas. Nah gitu. Jadi bagusnya opnam aja deh. Betul, ketika itu saya opnam, saya langsung dirawat sama 3 dokter, konsultan intensive care, paru sama penyakit dalam. Padahal gejala saya minimal, cuman kita berhati-hati karena itu saya tenaga medis gitu, apalagi saya ada komorbid asma. Nah, jadi saya sudah nyoba tuh segala macam obat, yang mau plasma, mau ivermectin, mau yang gini juga, obat-obatan juga. Ya maksud saya kita juga kayak misalkan ivermectin nih, dianggap wah ini nggak ada gunanya, ini ada yang anggap lagi ini obat dewa gitu. Kita kan ini nggak tahu obat pastinya. Ada yang bilang wah ini zaman dulu pakai obat malaria, sekarang obat cacing, ya kan? Ya, jadi maksud saya gini, kita kan semuanya yang penting ada dasarnya. Kita berusaha supaya jangan sampai ini orang jatuh ke parah atau kritis atau meninggal. Tadi balik ke tadi oksigen. Iya dok. Nah, oksigen, jadi yang paling penting ini saya mau sampaikan juga nih ke masyarakat. Oke, teman-teman, rekan-rekan sekalian boleh isoman di rumah, tapi dengan syarat satu, gejalanya harus ringan ya. Gejala ringan tuh penandanya apa? Yang sederhananya gampang aja, kita nggak sesak. Oke. Kenapa kok sesak waktu turun? Mau diapain? Nah, terus pertanyaannya, satu, nggak ada sesak ya, jadi kalau ada demam-demam dikit, batuk-batuk dikit masih oke lah, makan bisa, segala bisa, oke. Isman boleh, dengan syarat satu, bawa oximeter ya. Dok ya. Cek mau 2 kali, 3 kali sehari silahkan, yang penting dicek. Terus kadar amannya berapa? Ya normalnya kan di atas 94%. Kalau udah di bawah 94%, harus warning, harus siap-siap cari rumah sakit. Oke. Gitu ya. Terus obat-obatan, ya kan? Obat-obatan itu nggak ada obat satupun yang spesifik COVID. Mau dari yang paling murah sampai paling mahal, tidak ada gitu. Makanya nggak ada jaminan, oh kita orang kaya selamat, nggak ada jaminan. Kita orang nggak mampu ini nggak ada jaminan, gitu. Nah terus nanti misalkan di rumah nih, apa yang perlu dilakukan? Satu, ya istirahat harus cukup. Ya, jangan mentang-mentang olahraga baik, tiba-tiba kita lagi kena COVID, lagi teler-telernya suruh lari, ya jangan juga kan, dilihat-lihat juga kan. Satu, istirahat cukup. Yang kedua, makanan ya harus yang bergizi ya. Jadi jangan salah kaprah, ada juga yang bilang, harus puasa. Mohon maaf nih, saya kaget juga, ada yang, waduh, kok khotbah keagamaan malah suruh puasa, bukannya kita bukan ngejelekin puasa ya, bagus, tapi lagi sakit kan, ibaratnya gitu kan. Ada irisannya dok. Ada ininya kan gitu ya. Satu, ya disesuaikan. Terus yang kedua, vitamin C sama vitamin D. Ya, vitamin C itu kalau lagi sakit tuh 1-3 gram oke. No problem gitu ya. Vitamin D3 nih, ini lagi primadona nih. D3 itu buat apa dok? Sama imunitas juga. Imunitas juga dok. Kalau kita maintenance 1.000 cukup, tapi kalau lagi kena sampai 5.000 pun nggak apa-apa, bahkan bisa sampai 10.000 unit per hari.
Ya. Oke. Tambah lagi terserah mau vitamin-vitamin lain boleh, vitamin A juga bagus, zinc juga bagus ya kan. Terus ya kalau sesuai, kalau ada demam ya minum anti demam, misalkan paracetamol gitu kan. Kalau ada batuk, minum buat batuk. Ini yang primadonanya kalau obat batuk ini acetylcysteine namanya. Obat batuk, Dok. Merek patennya Flumosil, generiknya acetylcysteine. Kelebihannya karena dia punya efek antioksidan. Ini bukan promosi obat ya, maksudnya ini cerita nih, kenapa kok dipilih ini gitu ya. Nah, terus baru antivirus. Antivirus mau dari yang suntik sampai yang minum, tidak ada yang spesifik. Nah, gitu. Jadi ketika saya kena di rumah sakit itu, saya dirawat, dari UGD saya sudah minta antivirus yang di infus. Gitu ya. Memang antibiotik yang infus ini lebih ke remdesivir ini lebih untuk yang kasus sedang berat gitu ya. Kalau yang ringan sedang itu bisa yang minum. Mereknya bisa macam-macam. Yang pertama itu Favipiravir itu terus yang kedua Oseltamivir atau Favipiravir Avigan, Oseltamivir Tamiflu. Nah, yang ketiga ini yang banyak bisa dipakai nih. Ini kadang-kadang dua suka hilang nih di peredaran nih. Apa tuh, Dok? Yang satu lagi isoprinosin. Itu masih banyak dipakai gitu ya. Oke. Gitu. Nah, kalau antibiotik gimana? Antibiotik kemarin-kemarin pada pakai semua. Sekarang khusus yang sedang berat karena takut pada resisten, nggak mempan lagi. Azitromisin 1 kali sehari. Jadi maksud saya walaupun teman-teman ada misalkan ada orang tua yang di ini tetap harus warning sampai kita siapin obatnya gitu, jangan sampai nggak ada. Terus sekarang itu saya ada teman WA saya, tolong dong minta antivirus ini. Saya bilang coba dong di puskesmas. Mungkin dia nganggap remeh, dapat kata kok kita mau minta tolong malah disuruh ke puskesmas. Akhirnya betul kita cariin di rumah sakit saya bertugas, kita tanya perawat, oh iya kita bisa asalkan bawa KTP, bawa ini gitu ya. Itu kita dapat info di hari H gitu. Besoknya pas dia datang, oh maaf obatnya sudah terbatas untuk pasien yang terkena rumah sakit. Akhirnya dia dapat obatnya dari mana? Dari puskesmas. Saya malah ketahuin kenapa nggak coba dari puskesmas tadinya, saya bilang gitu. Jadi jangan jauh-jauh gitu loh. Pemerintah ini sudah macam-macam, udah aplikasi online gitu kan, ada puskesmas. Lah ini kan obat bukan obat yang dia udah nyoba ke apotek besar nyari obat ini, ya nggak ada. Lah ini kan bukan masalah uang, ini masalah ada apa nggak ada, gitu. Mau di apotek besar kalau obatnya habis mau gimana kan gitu. Oke, Dok. Jangan kemana dulu, Dok. Ini ada yang mau lewat dulu, Dok. Iya. Oke. Oke, welcome back to ICF TV channel. Kembali lagi nih kita bersama dengan Dr. Jaka Fitria yang untuk membahas jurus jitu mutasi COVID-19. Nah, tadi dokter juga membahas tentang isoman, Dok ya. Ya. Dan juga memang fenomena ini sedang ramai sekali karena memang beririsan dengan jumlah pasien di rumah sakit sehingga ya lebih ada pilihannya ya isolasi mandiri, yaitu entah di rumah, intinya di luar rumah sakit, Dok. Ya. Kira-kira apa sih, Dok, yang paling efektif ketika orang isoman dilihat dari macam-macam gejala, Dok? Ya, oke Mas Wewe. Ya. Sebelumnya nama saya Jaka Fatria ya, bukan Fitria. Oh ya, mohon maaf, Dok. Oke. Terus jadi orang isman nih macam-macam juga nih kan. Ada yang karena nggak dapet rumah sakit, ada yang karena di rumah sakit takut nanti malah tular penyakit yang lain, malah bahaya gitu kan. Belum lagi sekarang waktu tunggu di UGD itu bisa bukan masuk langsung dapat, kita bisa 2 hari, 3 hari di UGD kan. Nah, gitu. iya. Itu dia. Nah, tapi yang perlu digaris bawahi adalah gini, kita kalau untuk orang-orang yang punya resiko tinggi, contoh orang tua, terus misalkan ada gula, ada darah tinggi, ada jantung, ya kan. Andai kata mau isman harus betul-betul dengan perhatian khusus sekali. Kalau memungkinkan lebih bagus dirawat atau pakai yang ini. Sekarang kan banyak fasilitas hotel rumah sakit. Jadi dia ditaruh di hotel, di mana tempatnya lebih nyaman. Dan nanti ada dokter yang tetap visit pagi sore gitu. Oh, nah, gitu. Itu jauh lebih nyaman. Kebetulan mertua saya juga saya taruh di hotel rumah sakit gitu kan. Nah, jadi tadi itu yang note-nya. Nah, kapan kita bolehnya apabila masih gejalanya ringan. Tadi saya bilang, kalau ada batuk, pilek, demam, nyeri sendi. Nah, yang sekarang di Delta nih
agak beda nih, dia lebih banyak ininya nih, nyeri sendi nih, nyeri Oh, sendi, oke. nyeri tulang gitu ya, batuk pileknya ada juga gitu ya. Nah, tadi apabila ada sesak, Mm-mm. jangan. Apabila saturasi turun, jangan, Mm-mm. gitu ya. Sama tadi kalau ada penyakit-penyakit lain yang kira-kira membahayakan, jangan. Kenapa? Karena si apa namanya, si COVID ini sewaktu-waktu bisa memberat. Mm-mm. Ini kejadian betul, saya sama teman-teman saya dokter, wah masih muda lah, nggak apa-apa, Isman. Saya bilang CT scan dong, kalau ada gejala, saya bilang gitu, CT scan biar kan kalau ronsen, oh nggak apa-apa betul, ada kejadian beberapa teman saya yang sampai masuk ICU, gitu. Mungkin kalau kita sekarang ini kan, kalau dulu ini yang meninggal, sekarang kan sampai keluarga terdekat, teman-teman kita kan udah pada kena semua nih sekarang, ya kan gitu. Nah tadi yang penting tips-tipsnya tadi, ya kan. Yang penting jangan stres, cukup istirahat. Terus yang satu hal nanti jangan lupa ininya, senam pernapasan. Itu Senam penting. pernapasan dok itu dok. Jangan lupa, Oke. ya. Nanti ada tuh banyak yang buat tuh di YouTube, ada melatih pernapasan dada sama melatih pernapasan perut. Dan satu lagi, si virus ini seringnya tuh di paru di bagian belakang superior itu atas. Maksudnya gimana dok? Paru kan begini nih, paru nih, bisa kita lihat gambar paru ya. Oh iya Nah, iya. dia seringnya di atas belakang. Nah, Oh, oke, jadi posisi tidur yang paling bagus adalah prone, tengkurap. tengkurap. Nah, dengan harapan nanti supaya pertukaran gasnya baik gitu ya, supaya nggak ini. Yang kedua, kalau nggak bisa prone ya ini Nyamping dok. nyamping, betul. Yang penting si perut dibiarkan bergerak bebas. Nah, tadi ya nanti exercise yang lain juga banyak ya, exercise buat punggung segala macam biar aliran darah bagus, biar nggak pegel-pegel gitu ya, banyak ya. Nah, terus satu lagi, nah khasnya ya, kalau khasnya yang saya rasakan kemarin tuh, Iya dok. ketika kita latihan pernapasan itu, ketika kita tarik napas dalam, itu kita nggak akan bisa nahan napas terlalu lama gitu. Pasti kita nanti batuk. Kenapa batuk? Karena ini terutama untuk orang-orang yang ada GGO ya. GGO itu ada gambaran GGO. putih di apa namanya, di parunya. Di paru, oke. Berarti itu ada semacam radang, akhirnya dia lengket paru-parunya. Ketika dia membesar gitu kan, ini lengket nih. Nah akhirnya dia plek gitu, lepas baru dia batuk gitu kan. Nah itu dia. Jadi batuknya serasanya di dalam, bukan di ini, bukan di kira kan. Kalau kita biasa batuk gatel ya gininya ya, kalau ini rasanya di belakang gatelnya gitu. Itu untuk varian Delta sendiri yang dirasakan itu dok ya? Enggak juga. Enggak juga. Ini pengalaman pribadi aja. Oh pengalaman pribadi. Oh iya. Maaf dok. Jadi beda sekali gitu ya. Terus rasa nyerinya tuh, kalau nyeri sendi itu rata-rata saya tanya berapa teman saya yang mengalami juga banyak nyeri sendi untuk yang Delta ini. Dibandingin yang dulu-dulu, dan dia sakitnya itu khasnya tuh nyeri sekali sendi-sendinya, sendi, tulang, otot, itu khas banget. Yang satu lagi note-nya ya, Iya, dok. kita perlu perhatian sekali bahwa COVID ini sifatnya tuh sistemik, dalam arti kata semua bisa kena, mata bisa merah, hidung bisa meler, tulang bisa sakit, sampai semua organ-organ kita tuh bisa kena. Yang kita takutkan bisa ada penyumbatan di jantung, penyumbatan di otak segala macam. Jadi yang bikin khawatir itu karena dia bisa kemana-mana. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi kalau nakes, hati-hati, periksa minimal CT scan sama lab. Kalau emang ada indikasi, mending dirawat inap. Kalau untuk orang awam, pastikan tidak ada indikasi untuk rawat inap, tadi tidak ada sesak, saturasi baik, tidak ada komorbid. Jadi jangan semuanya di isolasi mandiri. Iya dok, saya juga pengen menyampaikan persepsi aja mungkin di masyarakat dok ya. Sebenarnya kalau arti kata isoman sendiri dok, itu memang harus ada saran dari dokter, atau memang cukup dengan pengetahuan aja, misalkan contoh dia tidak ada gejala, tapi kan cuma hanya misalkan dia dengan mungkin informasi dok ya. Lalu baiknya gimana sih dok gitu? Apakah tetap nih harus ke puskesmas untuk tahu walaupun gejala hal itu begini gitu kan? Iya, kalau idealnya kan ditentukan oleh dokter ya. Iya, gitu kan. Cuman kan nih kenyataannya kan di mana-mana penuh, keluar juga takut gitu ya. Jadi ya kalau bicara ideal yang menentukan sebaiknya dokter. Iya. Tapi kalau misalkan tidak ya tadi kriterianya gitu. Ada kriteria, ada tabelnya. Kalau kita search online tuh ada, tapi ada dok ya. ada. Oh ini yang kriteria ringan, oh ini yang sedang, oh ini yang berat. Sedang berat hospitalize gitu kan. Nah, cuman secara garis besar ya itu
Ada komorbid, ada sesak, saturasi di bawah 94, perhatiin apa aja. Atau ada nggak sih dok pas lagi isoman sendiri dok tips-tipsnya selain mungkin tadi bilang senam pernapasan, juga mungkin tadi jelasin juga kan dengan jenis obat-obatan dok ya. Kalau dari segi makanan dok gitu dok, itu konsumsi apa sih dok yang jadi ini kira-kira ya mungkin ya semua kayak vitamin bagus gitu, mungkin yang lebih bagus apa gitu, mungkin biar masyarakat juga tahu gitu dok. Ya kalau makanan pada prinsipnya tadi yang mengandung vitamin A, C, E. A, C, E. Makanya yang kemarin heboh Beer Brand juga kan begitu kan? Nah itu dok fenomena beer brand itu dok, sampai tuh demand-nya gede banget dok. ya maksudnya ya bagus kan karena banyak vitaminnya gitu kan. Tapi kan juga tidak harus berlebihan, dan vitamin bukan hanya dari Beer Brand aja kan gitu kan. Iya dok. Kalau ditanya kenapa nggak susu sapi asli aja kan gitu ibaratnya kan. Iya, jadi ya nggak bener lah kalau dibilang Beer Brand obat COVID. Kalau Beer Brand obat COVID udah dibeli sama Amerika kali ininya semuanya. Orang. Iya soalnya juga kemarin teman saya malah dilarang sama ibunya untuk makan buah-buahan dok. Boleh, tetap boleh. Nggak boleh dok, nyata yang boleh buah beneran dok. Oh. Bener juga, Iya, salah juga saya nih. Oh jadi gitu ya untuk isoman sendiri ibaratnya ya karena mungkin sebenarnya seyogianya lebih baik dari dokter, cuma karena kategorinya sekarang penuh takut tidak teratasi ya mungkin ya dengan melihat tabel dari informasi Google juga udah cukup gitu kayak dok ya. Iya, untuk minimalisir lah dok daripada waiting list banyak dok ya. Terus juga dok ini ada yang menarik sekali dok, fenomena di suku Baduy dok. Pernah dengar atau baca beritanya nggak dok bahwa dari awal COVID sampai sekarang tuh 100% tidak ada yang positif. Iya. Ini unik sekali sih, apalagi terjadi di negara kita yang dimana faktanya ya nggak jauh sama di negara Indonesia tuh peningkatan tinggi, sedangkan ada satu daerah di suku Baduy ini gitu kan. Faktanya memang ya sudah dikonfirmasi oleh Dinkesnya bahwa Dinkes nggak kerja sendiri, ada satgas juga ya dari kepolisian juga ada kalau tidak salah saya baca gitu ya. Ya faktanya sendiri memang tidak ada satupun yang kena COVID ya. Dok itu. Kira-kira apa sih dok yang bisa dilihat dari sisi positifnya dok menurut dokter sendiri kalau misalkan memang dokter sudah melihat itu gitu? Iya kalau melihat langsung ya belum ya. Nggak ada beritanya dok. Kalau beritanya ya ikutan baca gitu ya. Kalau ngeliat di berita dia bilang katanya kepala daerahnya tuh Pak Sukunya cukup ambil tindakan cepat, katanya di awal pandemi langsung disuruh pulang ya kan. Terus mereka dengan ketat melakukan prokes, pakai masker, segala macam lah yang 3M, 5M itu juga kan. Terus mereka katanya juga ada ritual bareng-bareng keagamaan. Nah ini juga penting nih. Jadi kalau kita pikirannya tenang gitu kan, terus kita berdoa gitu, itu ada loh di pelajarannya di dunia kedokteran gitu, bahwa ketika kita positive thinking, ketika kita berdoa gitu, imunitas kita itu bisa membaik, meningkat. Gitu. Jadi kalau dulu tuh saya baca di buku kedokteran dia bilang ketika orang kanker nih terus dia berdoa segala macam terus tiba-tiba kankernya hilang karena ternyata dicek sel-sel imunnya meningkat, salah satunya misalkan natural killer cell gitu. Jadi ini penting juga gitu. Sebenarnya cukup nih dok untuk pembicaraan kita malam ini dok. Sebenarnya masih banyak banget yang ingin dibahas, cuma mungkin karena durasi dok ya. Dan juga buat teman-teman nih, terima kasih sudah menonton di channel ICF TV channel ini. Jika kalian suka, boleh dong ditekan tombol subscribe, like, dan komen nih. Kalau misalkan punya masukan siapa yang mau diundang, boleh komen yang sebaik-baiknya demi kepedulian kita terhadap Indonesia. Apalagi channelnya juga Indonesian Care Forum ya dok ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Safe and healthy ya. Oke, bye.